Assalamualaikum Sobat Cerita Kocok Benggolo. Sore ini saya bersama sahabat jamaah umroh berkeliling melihat situs sejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Ini adalah Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sobat. Karena beliau pernah mengimami sholat di masjid ini. Saat ini sedang ada renovasi, jadi tidak boleh masuk. Suasana pada sore hari ini sangat cerah dan juga banyak peziarah yang berkeliling untuk melihat bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sekitar Masjid Madinah. Tepat di depan saya ini adalah Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sobat. Jadi beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah menjadi imam sholat di masjid ini. Karena itu masjid ini dinamakan dengan nama beliau. Di sekitaran Masjid Abu Bakar As-Siddiq sangat banyak sekali burung dara dan juga tempat duduk, dan memang dibangun untuk tempat santai rileks para peziarah yang berada di kota Madinah. Dan kelihatan di depan kita pada saat ini, ya di depan saya ini adalah Masjid Dumamah, ya. Inilah masjid yang sangat kaya akan sejarah juga, sobat. Jadi di masjid ini seringkali digunakan para peziarah untuk sekedar melakukan sholat sunnah, hajat ataupun sholat sunnah yang lain, supaya cita-cita dapat terkabul, sobat. Masjid Dumamah atau yang lebih dikenal dengan Masjid Anti Galau merupakan tempat yang mustajab untuk menghilangkan duka lara kita, sobat. Saat hati kita kacau atau sedang galau, kita disunahkan untuk berdoa di masjid ini, sobat. Mungkin dengan jalan ini Allah akan melapangkan segala kesusahan, ataupun cita-cita kita akan segera terwujud, dimudahkan oleh Allah. Ini namanya masjidnya adalah Masjid Ghamamah. Itu kan ada di pintunya, ada nama bacaan Ghamamah. Makanya orang bilang taman ini namanya adalah Taman Ghamamah. Kalau malam ramai banyak nongkrong-nongkrong, karena kan ada kayak apa namanya, pusat-pusat ini. Tapi ternyata tempat ini selain bagus, ya kan, punya sejarah juga luar biasa sebenarnya sejarah yang ada di sini. Ghamamah itu, Pak, kalau dalam bahasa Arab ya diambil dari kata-kata al-ghamm. Al-ghammu itu artinya menutupi, penutup. Makanya kalau orang yang lagi sedih, gundah gulana, itu bahasa Arabnya maghmum. Maghmum itu artinya yang tertutup hatinya, yang galau, yang sedih hati, baper, itu namanya maghmum. Makanya Ghamamah artinya adalah masjid orang-orang yang Sedih. Kalau orang yang galau, yang galau datang ke Ghamamah. Nah, Ghamamah ini karena artinya tertutup bisa juga diartikan dengan awan. Karena awan itu kan sifatnya kan menutupi, ya kan. Jadi Ghamamah itu artinya untuk yang kontekstual adalah awan. Ini masjid awan namanya. Kalau ditengok di atas kubah-kubahnya, kan ada banyak gambaran seperti gambar awan. Terus apa hubungannya Ustaz dengan awan? Kenapa dibilang dia masjid awan? Jadi Masjid Ghamamah ini dulunya ini adalah sebuah lapangan. Lapangan yang mana di tempat inilah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunat. Tempat baginda Rasul dulu melaksanakan sholat sunat
Idul Fitri yang terakhir. Oh, Nah, di sini ini dulu lapangan, belum ada masjidnya dulu. Idul Fitri. Nah, ini namanya adalah lapangan Ghamamah. Jadi dulu terakhir kali baginda Rasul melaksanakan sholat sunat Idul Fitri itu bukan di Nabawi, tapi di lapangan Ghamamah. Kenapa dilaksanakan di sini? Karena ceritanya dulu itu berarti sekitar tahun ke-10 kenabian. Ceritanya dulu Madinahnya lagi kering, nggak ada hujan. Musim apa istilahnya? Ya, musim Paceklik, ya. paceklik. Nah, lagi musim paceklik. Nah, di musim paceklik ini Madinah nggak ada hujan, baginda Rasul sholat di lapangan terbuka. Setelah sholat Idul Fitri, baginda Rasul langsung melanjutkan sholat sunat istisqa, meminta air, meminta hujan. Nah, di mana tempatnya? Di lapangan ini. Nah, itulah mukjizatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika begitu baginda Rasul sholat sunat istisqa, langsunglah datang awan yang menaungi daerah tempat itu dan menaungi Madinah secara umumnya, dan dari awan itu langsung turun kemudian air hujan. Nah, jadi maka dikenallah tempat yang ada di sekarang ini adalah tempat yang dulu pernah berawan karena dia doakan oleh baginda Rasul, dan awannya kemudian menghujani kota Madinah yang pada saat itu sedang kering. Makanya diingatlah kemudian tempatnya sampai sekarang dengan Ghamamah, tempat yang berawan yang menghujani. Dibikinlah kemudian masjid di sini, baru dikasih nama masjidnya dengan Masjid Ghamamah. Gitu. Jadi tempat ini dulu pernah datangi baginda Rasul juga. Kalau kubah hijaunya kan dari sini mulai nampak kan. Tapi di sini baginda Rasul pernah sholat juga. Jadi kalau memang sekali-kali misalkan lagi keliling-keliling sini, mau sholat di sini boleh. Ini buka nih masjidnya. Kami sekarang buka juga. Ini dia kalau udah ada mau qomat biasanya baru dibuka. Tapi dia nggak lama, cuma waktu sholat aja dia dibuka. Kalau memang sekali-kali misalkan mau sholat sunnah aja misalkan, boleh, tidak ada masalah. Karena memang tempat-tempat yang didatangi baginda Rasul itu disyariatkan untuk kita datangi juga. Kalau mau sholat sunat di sana, boleh. Namanya tempat yang dulu pernah diinjak sama baginda Rasul, debunya dia jadi disaksi. Ini Masjid Ghamamah. Nah, itu ada juga masjid. Ini masjid yang lagi direnovasi yang ini. Itu batunya masih asli dari dulu. Itu nama masjid adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Oh, Yang kita ceritakan orangnya tadi, masjidnya ada di situ, Masjid Abu Bakar. Itu walaupun nggak dibuka, tapi punya sejarah juga. Kenapa namanya Masjid Abu Bakar? Karena ceritanya di tempat itu dulu Abu Bakar pernah mengimami sholat. Sayyidina Abu Bakar pernah mengimami sholat. Jadi diabadikan, dijadikan dengan sebuah masjid, dan masjidnya dikasih nama dengan Masjid Abu Bakar. Sama dengan itu yang warna putih tadi kita lewati. Tapi memang sekarang lagi direnovasi, nggak bisa masuk. Di Abu Bakar nggak bisa masuk, di situ nggak bisa masuk. Itu nama masjidnya adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Kita lewati tadi ada kan nama yang putih tadi, itu namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ini bukan, itu tuh kubus Ali kalau ini. Ini di sana, yang putih. Yang putih itu namanya adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Kenapa namanya dibilang Masjid Ali bin Abi Thalib? Karena dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah mengimami sholat. Jadi memang salah satu program dari kerajaan Saudi Arabia ini, tempat-tempat yang dulu pernah bersejarah, yang pernah dijadikan tempat sholat, itu dijadikan masjid dan dinisbatkan kepada sahabat yang pernah mengimami di sana. Inilah contohnya Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Ali bin Abi Thalib. Yang ini Masjid Ghamamah karena tadi ternyata setelah baginda Rasul salat sunat istisqa, turun hujan, ada awan yang menaungi tempat ini dan turun hujan. Itulah kisah-kisah. Insya Allah menjadi inilah pelajaran Masjid Anti Galau. Anti. Sobat cerita Kocok Bendolo dimanapun berada, semoga saat sobat semua dapat melaksanakan ibadah umroh tidak lupa untuk melakukan sholat sunnah di Masjid Ghamamah ini juga. Hingga Allah mencabut duka lara kita, kesengsaraan kita di dalam hati kita, di setiap kehidupan kita di dunia ini sobat. Jangan lupa sedekah like, comment, share, and subscribe untuk pembangunan channel ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.